Setiap hari, kamu pakai HP, laptop, mungkin juga smartphone. Semuanya terasa instan ya kan? Tinggal sentuh layar, klik mouse, selesai. Betul. Tapi pernah nggak sih kamu berhenti sejenak dan benar-benar mikir, apa sih yang sebenarnya terjadi di detik-detik itu? Hmm, Gimana sentuhan jarimu di ikon Instagram bisa dalam sekejap berubah jadi foto temenmu muncul di layar? Rasanya kayak sihir kan? itu analogi yang pas banget. Terasa seperti sihir, tapi sebetulnya ini adalah sebuah pertunjukan orkestra yang luar biasa teratur. Orkestra ya? Iya, setiap komponen, dari yang paling besar sampai yang paling kecil, itu memainkan perannya dengan presisi dan kecepatannya sulit kita bayangkan. Jadi nggak ada sihir, yang ada cuma logika dan kecepatan super tinggi. Oke. Ayo kita bongkar rahasia di balik pertunjukan orkestra ini. Hari ini kita bakal menyelami jeroan dari sebuah sistem komputer berdasarkan materi dari bab 4 di buku informatika kamu. Kita jadi detektif nih. Yah, kita jadi detektif. Misi kita, memahami 3 misteri besar. Pertama, apa aja bahan dasar pembangun komputer? Kedua, gimana cara kita ngobrol sama mesin? Dan ketiga, siapa manajer super sibuk yang ngatur semuanya di belakang layar? Dan saya jamin, setelah kita bedah semua ini, kamu bakal lihat semua perangkat digital di sekitarmu dengan cara yang benar-benar baru. Kamu bukan cuma jadi pengguna, tapi juga orang yang paham. Aku suka itu. Oke, kita mulai dari mana nih? Kalau mau bangun sesuatu, kita harus tahu bahan-bahannya dulu kan? Di buku ini disebut ada 3 pilar utama. Perangkat keras atau hardware, Terus perangkat lunak atau software? dan kita, si pengguna. Betul sekali. Cara terbaik memahaminya itu pakai analogi tubuh manusia. Bayangkan hardware, itu tubuh fisik kita. Otak, jantung, tangan, kaki. Oh, oke. Semua yang bisa disentuh. Ya, semua yang bisa kamu sentuh. Kalau di komputer ya prosesor, RAM, hard disk, keyboard, layarnya. Oke, masuk akal. Berarti kalau gitu, software itu jiwanya ya? Soalnya kan tubuh tanpa jiwa ya cuma benda mati. Tepat. Software ini yang kasih perintah, kasih kehidupan ke hardware itu. Jadi, sistem operasi kayak Android atau Windows, aplikasi game, browser, itu semua jiwanya. Tepat. Software itu kumpulan instruksi tak terlihat yang kasih tahu hardware apa yang harus dilakukan. Dan pengguna, yaitu kamu, adalah kesadarannya. Kamu yang punya tujuan. Oh, jadi kita yang ngasih perintah awal. Betul, kamu yang bilang, aku mau nonton video, atau aku mau kirim pesan. Tanpa tujuan dari pengguna, hardware dan software itu cuma dia menunggu. Nah, ini yang menarik. Pemisahan antara tubuh dan jiwa ini. Artinya, hardware yang sama persis bisa punya fungsi yang beda total, tergantung software apa yang kita pasang, kan? Itulah kejeniusan dari arsitektur komputer modern. Fleksibilitas. Pantesan HP-ku yang satu ini bisa jadi konsol game, alat edit video, sekaligus kalkulator canggih. Padahal barangnya ya itu-itu aja. Alur kerjanya pun pada dasarnya sangat sederhana. Kembali ke 3 langkah dasar. Input, proses, output. Kamu ketik di keyboard itu input, terus CPU ngolahnya jadi huruf, itu proses. Dan huruf itu muncul di monitormu, itu output. Setiap aktivitas, dari yang paling simpel sampai paling kompleks, pasti ngikutin siklus fundamental ini. Ini detak jantung dari semua komputasi. Oke, detak jantungnya udah ketemu. Tapi ada satu hal yang masih bikin aku penasaran. Kita, sebagai pengguna, gimana cara kita ngobrol dengan sistem ini? Aku kan nggak ngetik kode biner 010101 cuma buat like foto. Tentu saja tidak. Aku kan cuma sentuh ikon hati. Pasti ada semacam penerjemah super canggih di antara kita dan mesin. Pertanyaan bagus sekali. Penerjemah itu kita sebut sebagai antarmuka atau interface. Ini jembatan komunikasi antara dunia manusia sama dunia komputer. Jembatan ya? Iya, jembatan antara dunia kita yang penuh gambar dan emosi dengan dunia komputer yang isinya cuma logika dan angka. Dan jembatan ini ada beberapa jenis. Yang paling umum pasti yang visual kan? Yang disebut GUI atau Graphical User Interface. Seluruh tampilan HP kita, dari ikon aplikasi yang warna-warni, tombol kirim, sampai menu, kita komunikasi lewat gambar. Betul, intuitif banget, anak kecil pun bisa pakai. Tapi ada juga jembatan lain yang lebih klasik dan kuat, yaitu CLI. CLI, Command Line Interface. Iya,
Coba bayangin layar hitam pekat yang sering kamu lihat di film-film hacker dengan teks hijau berkedip. Nah, itulah dunia CLI. Komunikasinya murni lewat teks. Itu kelihatannya rumit banget. Kenapa masih ada orang yang mau pakai cara serumit itu kalau udah ada ikon yang tinggal disentuh? Apa kelebihannya sih? Karena CLI itu sangat presisi dan efisien untuk tugas-tugas tertentu. Bagi programmer, ngetik satu baris perintah itu bisa jauh lebih cepat dan powerful daripada ngeklik 10 tombol di GUI. Oh, gitu. Tapi intinya bukan mana yang lebih baik. Yang paling menarik dari semua antarmuka ini adalah sebuah konsep bernama abstraksi. Abstraksi? Kedengerannya berat. Maksudnya apa tuh? Hananya, abstraksi itu seni menyembunyikan kerumitan. Kamu nggak perlu tahu cara kerja mesin mobil buat bisa nyetir, kan? Iya juga ya. Kamu cuma perlu tahu cara kerja setir, pedal gas, sama rem. Setir dan pedal itu adalah abstraksi dari mesin yang rumit. Sama halnya dengan tombol play di aplikasi musikmu. Oh, jadi tombol play itu abstraksi dari ribuan baris kode yang rumit buat muter lagu? Tepat sekali. Antarmuka menyembunyikan semua kerumitan itu darimu. Wah, oke. Jadi interface itu kayak pelayan di restoran. Aku cuma bilang, saya mau nasi goreng dan aku nggak perlu tahu resepnya, cara nyalain kompornya, atau di mana mereka beli beras. Aku cuma dapat hasilnya. Konsep yang keren banget. Persis. Dan interaksi ini levelnya bisa lebih tinggi lagi. Bukan cuma antara manusia dan komputer, tapi juga komputer dengan lingkungannya. Contohnya? Contohnya robot Valkyrie buatan NASA yang bisa merespon lingkungan sekitarnya atau mobil otonom yang terus-menerus berbicara dengan jalanan, membaca marka, dan mendeteksi pejalan kaki. Itu gila sih. Berarti mobil otonom itu pada dasarnya robot raksasa yang terus-menerus ngejalanin siklus lihat, terjemahkan, jalankan buat setiap objek di sekitarnya. Betul, beban kerjanya luar biasa besar. Oke, jadi kita punya hardware, software, dan antarmuka sebagai penerjemah. Tapi kalau aku buka browser, game, dan musik sekaligus, siapa yang ngatur supaya mereka nggak saling tabrakan dan berebut sumber daya? Pasti ada semacam manajer lalu lintas di dalamnya. Dan sekarang kamu sampai pada komponen kunci yang tak terlihat, sang dirijen dari seluruh orkestra ini. Sistem operasi atau SO. Oh, SO. Aku kenal nama-nama besarnya. Windows, Android, iOS, Linux. Mereka lah manajer super itu. Benar. Di buku ini ada analogi keren, yaitu lapisan bawang. Aku coba pahami ya. Jadi kalau sistem komputer itu bawang, maka intinya yang paling dalam adalah hardware. Betul, intinya hardware. Lalu lapisan berikutnya yang bungkus inti adalah sistem operasi. Dan di lapisan paling luar, kulitnya, barulah aplikasi-aplikasi yang kita pakai. Analogi yang sempurna. Dan lapisan itu sangat penting. Aplikasi itu nggak boleh bicara langsung sama hardware. Bisa bencana nanti. Kenapa gitu? Bayangin kalau setiap aplikasi bisa seenaknya mengakses prosesor atau memori, sistemnya pasti kacau dan nggak stabil. Jadi aplikasi harus minta izin dulu ke manajer. Minta izin ke SO ya? Iya, saat gamemu mau nampilin grafis, dia bilang, tolong Pak SO, tampilkan ini di layar. Baru SO yang akan perintahin hardware grafisnya buat kerja. Oke, jadi SO itu penjaga gerbang sekaligus pengatur. Tapi kalau gitu kenapa kadang aplikasi bisa crash dan bikin seluruh sistem jadi hang? Harusnya sang manajer bisa mencegah itu kan? Itu pertanyaan cerdas. Idealnya begitu. Tapi terkadang ada aplikasi yang nakal atau punya bug. Bug itu kesalahan dalam kodenya ya? Iya, kesalahan kode. Dia mungkin minta sumber daya yang nggak wajar atau nggak mau ngelepasin memori yang udah nggak dipakai. Manajer yang baik, SO modern, akan coba mengisolasinya. Makanya kadang kamu bisa tutup paksa satu aplikasi yang hang tanpa harus restart. Oh iya ya, force close itu ya? Betul. Tapi kalau kenakalan itu cukup parah, sampai ganggu tugas inti si manajer, barulah seluruh sistem bisa melambat atau bahkan macet total. Masuk akal. Nah, salah satu sihir terbesar yang dilakukan SO ini katanya multitasking. Aku bisa dengar musik, sambil browsing, sambil download file. Padahal katanya otak komputer atau CPU itu seringnya cuma satu. Gimana bisa satu otak ngerjain puluhan hal barengan? Itu pemikiran yang logis, tapi kenyataannya jauh lebih cerdik dan sebenarnya sedikit ilusi. Ilusi. Maksudnya? Bayangkan bukan CPU-nya yang dibagi, tapi waktunya. CPU itu seperti satu panggung utama yang sangat eksklusif. SO nggak akan biarin satu program pun menguasai panggung itu kelamaan. Jadi mereka gantian? Tepat. SO pakai sebuah metode, salah satunya yang paling terkenal itu round robin. Bayangin kamu punya 20 program yang lagi jalan.
SO bakal bilang ke program 1, oke, kamu dapat panggung selama 10 milidetik. Sekarang? Cuma 10 milidetik. Iya, sangat cepat. Setelah itu, duar. Waktu habis. Program 1 ditendang dari panggung, dan SO akan naikin program 2. Giliranmu, 10 milidetik, mulai, dan begitu seterusnya. Berputar dengan sangat cepat. Tunggu, berarti saat aku merasa semua berjalan bersamaan, sebenarnya mereka semua lagi antre dan gantian dengan kecepatan super tinggi. Persis, karena perpindahan ini terjadi jutaan kali setiap detiknya, indera manusia kita nggak akan mampu merasakannya. Kita mempersepsikannya sebagai semua berjalan serentak. Ini ilusi multitasking yang brilian. Luar biasa. Jadi kalau laptopku tiba-tiba lemot pas buka banyak aplikasi, itu artinya si manajer OS ini lagi kewalahan lari bolak-balik ngatur antrian program di panggung CPU? Itu cara yang sangat bagus untuk menggambarkannya. Manajernya kewalahan, panggungnya kepenuhan, jadi setiap program dapat jatah waktu yang lebih sedikit. Oke, kita sudah kenal manajernya. Sekarang saatnya kita masuk lebih dalam lagi. Kita intip dapur utamanya. Siapa yang benar-benar memasak semua data ini? Kita perlu bertemu sang otak dari seluruh operasi ini. CPU, Central Processing Unit. Inilah inti dari semua pemrosesan. Di dalam CPU ada dua bagian utama yang harus kamu kenal. Ada CU atau Control Unit, dan ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. CU dan ALU. Oke. Bayangkan CPU itu sebuah restoran. CU adalah kepala kokinya, manajer dapur. Sedangkan ALU adalah koki spesialis yang jago banget matematika dan logika. Aku suka analogi ini. Jadi CU itu yang baca pesanan atau instruksi program, terus ngatur urutan masak. Lalu kalau ada perintah tambahkan 2 angka, CU bakal nyerahin tugas itu ke si koki jagoan ALU. Benar. Tepat sekali. CU yang mengatur, RLU yang mengeksekusi. Dan bahan-bahan masakannya, data, dan instruksi, mereka ambil dari gudang penyimpanan super cepat di sebelahnya, yaitu memori utama atau RAM. CPU dan RAM ini duo yang nggak terpisahkan ya. Betul. Nah, disinilah katanya ada momen aha terbesar dari cara kerja komputer. Sesuatu yang disebut siklus ambil jalankan. Betul. Fetch Execute Cycle. Inilah napas dari CPU. Semua hal yang dilakukan komputermu, dari menggerakkan kursor mouse sampai merender video 4K, adalah hasil dari pengulangan siklus sederhana ini. Miliaran kali katanya. Miliaran kali. Prosesnya bisa kita pecah jadi 3 langkah sederhana. Oke, aku siap. Apa aja 3 langkah ajaib itu? Pertama, fetch atau ambil. Kepala koki CU pergi ke gudang, RAM, dan mengambil 1 baris resep. Hanya 1 instruksi. Oke, cuma 1. Kedua? Kedua, decode atau terjemahkan. Setelah instruksi itu ada di tangannya, si kepala koki CU membacanya. Dia menerjemahkan, oke, resep ini minta aku untuk menjumlahkan angka 5 dan angka 10. Dia ngerti perintahnya. Dan terakhir, execute atau jalankan. Setelah tahu apa yang harus dilakukan, CU menyerahkan tugasnya ke ALU. Hei ALU, tolong jumlahkan 5 dan 10. Si koki jagoan, ALU, langsung menghitungnya. Dan selesai. Lalu siklusnya langsung ngulang lagi dari awal. Ambil resep berikutnya, terjemahkan, jalankan. Gitu terus. Terus-menerus tanpa henti. Tunggu. Ini bagian yang bikin pusing sekaligus keren. Seberapa cepat terus-menerus itu? Di prosesor modern, kecepatan clock diukur dalam gigahertz. 1 gigahertz itu artinya 1 miliar siklus per detik. 1 miliar? Iya. Jadi, prosesor 3 gigahertz bisa menjalankan siklus 3 langkah ini, ambil, terjemahkan, jalankan, sebanyak 3 miliar kali setiap detiknya. Itu, skala yang sulit dibayangkan. Jadi waktu aku cuma gerakin kursor mouse 1 senti di layar, siklus ambil terjemahkan jalankan ini udah terjadi jutaan kali. Hanya untuk 1 gerakan kecil itu. Bisa jadi puluhan juta kali. Ini bukan lagi orkestra, ini seperti seluruh alam semesta bekerja cuma buat aku. Sekarang kamu ngerti sihirnya? Rahasianya bukan pada kemampuan melakukan hal yang rumit, tapi pada kemampuan melakukan hal yang super sangat sederhana, miliaran kali per detik. Wow, jadi dari sentuhan jari di layar, diterjemahkan oleh antarmuka, diatur antriannya sama manajer sistem operasi, terus dieksekusi oleh otak CPU lewat siklus ambil jalankan yang terjadi miliaran kali per detik. Perjalanan yang luar biasa rumit untuk sebuah tindakan yang terasa instan. Persis. Sebuah simfoni tak terlihat yang terjadi setiap saat. Lain kali kamu swipe layar atau klik mouse, coba deh ingat itu.
Ingat ada seluruh orkestra digital yang kerja dengan kecepatan kilat di baliknya. Dan kita sudah lihat bagaimana semua bagian ini bekerja sama. Teknologi ini terus berkembang, komponennya makin kecil, makin cepat, dan makin cerdas. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup. Apa itu? Coba kamu bayangkan. Dengan fondasi yang sudah kita bahas hari ini, hardware, software, OS, dan CPU, interaksi canggih seperti apa antara manusia dan komputer yang mungkin akan jadi hal biasa 20 tahun dari sekarang. Sesuatu yang sekarang masih kayak fiksi ilmiah ya. Betul. Apakah kita akan berkomunikasi lewat pikiran? Atau komputer akan jadi bagian dari tubuh kita? Bab ini adalah langkah pertamamu untuk memahami dan mungkin suatu hari nanti menjadi bagian dari mereka yang menciptakan masa depan itu.